Saya S1-nya di UPI, S2-nya di UPI IPTK Padang Universitas Putra Indonesia, dan S3-nya di UNP Padang juga. Nah, saya di UPI 9 tahun jadi dosen. Nah, saya salah satu anggotanya Pak Herman Awas almarhum. Ya, beliau di sini punya Arbit, punya Sedekam, Arbitnya ada 2 internasional, sama Arbit 165. Kemudian mendirikan rumah sakit PMC. Itu saya ikut cari tanahnya tuh. Kita keliling sampai bangun rumah sakitnya. Sekarang rumah sakit kayak Pak Dokter besan beliau, Kak Aswa ini yang jalankan. Nah, itu kemudian saya pindah sini di Universitas Abdurrahman, Kaprodi DI, ya, itu membangun dari awal juga. Pindah ke Hang Tua, ya, dulu masih Stikes, jadi wakil ketua 3 di Stikes Hang Tua. Nah, itu bangun dari awal juga. Bangun lagi, jadi kita ini tukang ya. Rumah orang selesai, rumah kita nggak punya gitu. Ini cukup aja ya. Kemudian wakil ketua 3 Stikesnya bikin proposal STMI Hang Tua. Jadi STMI Hang Tuanya, saya ketua STMI Hang Tuanya 2 periode. Pak Zainal juga di sana, Pak Zainal Abidin. Beliau minta ya udah, kamu aja lagi yang ketiga, kita rebas juga. Jangan Pak, saya bilang habis umur saya bilang. Ya udah, akhirnya mereka rembuk di yayasan. Udah bebas dulu lah katanya, kan bebas tugas. Akhirnya bebas tugas. Tarik ke Dumai, STMI Dumai, ketua STMI Dumai 1 bulan. Nggak boleh, tarik lagi ke Hang Tua. Kecewa orang Dumai. Kecewa orang Dumai. Akhirnya ya Dumai karena persaingan perguruan tinggi ya ketat juga. Sementara input jumlah siswa SLTA itu kan dari tahun ke tahun tidak signifikan naiknya. Sementara kampus memang signifikan naiknya ya, di Riau. Itu sudah mau mengalahkan Sumatera Barat dari jumlah universitasnya dan sekolah tinggi semuanya. Nah, lanjut akhirnya ya diskusi waktu itu kita di Dapu Kopi itu ya dengan Pak Zainal juga, tapi Zainal masih buat Pak Uco. Ini STMI Hang Dumai mau kemana gitu kan? Mahasiswanya udah turun apa? Ya udah kita jadi universitas aja. Kayaknya di APP PTS, karena APP PTS yang di Hang Tua itu saya juga ikut tim di dalamnya, saporin aja gitu. Kemudian di awal pros juga ikut APP PTS, saporin juga. Sini alhamdulillah Pak Asni sama Bu Titin nih ya percaya juga ya, saporin juga. Pak Emil yang sibuk nih di IT-nya ya. Akreditasi Lamemba nanti kira-kira seperti itu juga Pak ya. Ada juga drive-nya, uploadin di situ gitu kan. Nah, lebih kurang seperti itu. Ya, di Lamembokom juga sama. Kemudian jalan terus. Nah, kemudian sekarang Hang Tua mengajukan ada 6 prodi baru. Ya. Wah, ini semangatnya luar biasa nih. 3 prodi S1, 2 prodi S2, dan 1 prodi S3. Ya, Kesmas, S3-nya. S2-nya itu perawat sama ilmu komputer. Dan mudah-mudahan terwujud di 2024 ini. Sementara saya ditugaskan lagi ke Dumai. Di Dumai itu udah APP PTS juga, itu kerjanya sekitar 2,5 bulan ya. Dapatnya di Oktober, November, Desember 2022 itu, tanggal 20, close. Visitasinya di Februari, malahan izinnya lama, baru keluarnya di Juni. Nah, mudah-mudahan yang Persada Bunda, Universitas Pada Bunda ini cepat ya, close di 2023 gitu dari universitas ya. Karena ini udah revisi ketiga, berarti visitasi keluar izin. Lebih kurang sih seperti itu. Tetapi tetap ada perbaikan. Visitasi nanti ada perbaikan juga, pasti. Ya Bapak dan Ibu kan para pembimbing mahasiswa semua kan. Nah, mahasiswa datang bimbing ke kita proposal kan mesti dicari-cari gitu kan. Kalau nggak akan dia tuh pembimbingnya. Lebih kurang sama seperti itu. Ya. Jadi
saya sebenarnya di Riau ini untuk LAM Infocom, ya saya asesor di LAM Infocom, ya untuk Bapak dan Ibu ketahui semua, bukan asesor di LAM Memba, ya, tapi di LAM Infocom, tapi sama-sama LAM, ya. Nah, di LAM Infocom sebenarnya saya tidak sendiri, ya. Mungkin Bapak dan Ibu kenalnya cuma dengan saya gitu. Kami ada 9 orang. Ya, pada saat lulus itu kami terbanyak di Indonesia, satu provinsi 9 orang. Karena kenapa? Waktu itu saya ketua Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Provinsi Riau, 2 prode. Sekarang prode, nggak mungkin prode ketiga gitu ya. Sekarang Pak Ahmad Effendi, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UIR. Nah, waktu keluar pengumuman LAM Infocom menerima asesor, kita share di grup. Kita tesnya sama-sama. Pergi ke rumah sakit jiwa yang ngurus surat keterangan waras gitu ya. Mana tahu nggak waras gitu kan. Nah, sama-sama pergi ke situ. Jadi kita nggak saingan, karena saya selama ini konsepnya adalah kolaborasi. Ya udah, berarti kita situ sama-sama, bayar sama-sama gitu kan, ujian sama-sama. Nah, ya lulus nanti kan itu tergantung kan dari usaha kita dan ridhonya yang di atas gitu, Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsipnya kayak gitu. Jadi saya nggak pernah saingan sama teman-teman saya gitu. Alhamdulillah kami ikut 11 orang, lulus 9. Yang satu nggak upload tugas karena ditugaskan dia asesor di SMK juga, ya. Lagi dinas ke luar kota, sinyal susah di situ, pas upload nggak bisa-bisa gitu, ya. Kemudian tahun ini mereka nggak berkolaborasi, main sendiri-sendiri. Ada beberapa orang teman yang kontak ke saya, Pak Modi saya nggak lulus katanya, Pak Modi saya nggak lulus gitu. Loh, kemarin gimana? Ada kolaborasi nggak? Enggak Pak. Gitu. Nah, kalau dulu kami tugas yang dikasih oleh LAM itu, kami duduk tuh di kafe di Jalan Arifin Ahmad, kami bahas sama-sama tugas itu. Tapi memang nggak contek, karena dia kan dicek gitu ya kesamaannya. Nah, kemudian saya udah di LAM, di Hang Tuah, ya, udah LAM. Kemudian keluar pengumuman tahun 2023 di awal itu untuk ke Ban PT, asesor Ban PT. Saya diskusi sama kawan-kawan mau ikut kan, saya juga mau ikut. Apa kata teman-teman? Apa Murni nggak usah ikut lagi gitu? Kau udah di LAM Infocom gitu kan? Ragu sekali gitu ya kan? Ya udah, saya nggak ikut. Alhamdulillah teman-teman itu di Ban PT lulus 5 orang, tapi belum ditugaskan sampai sekarang. Ya. Mudah-mudahan akhir tahun kayaknya ditugaskan. Kalau saya di LAM ditugaskan sekarang ke Surabaya. Lagi AK, asesmen kelengkapan. Dia kan ada 2 setelah Bapak dan Ibu. Nanti saya akan jelaskan. Ada 2 setelah Bapak dan Ibu upload dokumen Bapak dan Ibu, itu diverifikasi oleh badan eksekutifnya di LAM. Nanti mereka rapatkan. Oke, nanti ditugaskan ke asesor. Ditugaskan ke asesor itu asesmen kelengkapan dokumen. Oke, kelengkapan dokumen nilainya lebih dari 200. Kalau 200 kan minimum itu ya. Nah, itu akan di AL, asesmen lapangan. Nah, asesmen lapangan itulah asesornya berkunjung ke tempat kita. Jadi kurang seperti itu. Ya, itulah perkenalan diri saya. Ya, mungkin itu yang beraman. Nah, kita masuk ke sini. Ya, ini materinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, OBE, Outcome Based Education. Ya, kurikulum kita berbasis OBE tabur. Nah, jadi yang kita benahi itu ini dulu, ya, SPMI yang kita benahi dengan standar-standar yang ada di PT kita, baru kita undang untuk pihak luar mengakreditasi kita. Nah, pihak luar itu ya LAM Memba untuk akreditasi. Nah, ini akreditasinya habis di bulan Oktober ya, 2024. Berarti kita geser bulan Oktober bulan 10, 6 bulan sebelumnya. Berarti bulan April, ya April, Maret. Nah, Maret itu sudah harus terupload, ya, sudah harus terupload. Jadi Bapak dan Ibu punya rentang waktu mengerjakannya sampai dengan Maret. Nah, ini saya lihat rentang waktunya masih panjang. Tinggal bikin progres per minggunya, ya, apa progres per minggunya. Nah, kalau ada teman-teman yang jurnalnya kurang mungkin di prodi, ya kita kan wajib nih satu dosen minimal 1 publikasi 1 semester. Ada yang kurang gitu kan?
Nah, kontak aja teman-teman yang punya jurnal, bisa nggak diterbitkan waktu mundur? Ya, karena kan kita akreditasi ini TS nih kan? Nah, sampai TS min? Ayo. TS min 3. Nah, kalau TS min 3 berarti dari tahun berapa? Pak Min? 2021. Mulainya 2020 kan? Iya, 2021. Nah, berarti semester ganjil 2020. Iya. Satu apa 2022? 2020. Semester ganjil 2021. 23 enggak. 2000 semester ganjil 2020 ya. Jadi semua dokumen Bapak dan Ibu mulai terhitung di ganjil 2020. Nah, semua standarnya juga ngacu ke sini. Ya. Standar yang 24 itu di ganjil 2020 itu sudah mulai mengumpulkan dokumen. Nah, sekarang dokumennya ada nggak? Yang nggak ada yang kita adakan. Mana yang bisa? Ya. Seperti penelitian dosen, publikasi. Kalau bisa dibikin waktu mundur, ada teman-teman yang pegang jurnal di sini ya. Kalau kayak di Sinta 45 ya masih bisa deh diterbitkan waktu mundur ya. Pendekatan aja dengan adminnya. Tapi kalau Sinta 321 itu nggak bisa lagi. Ya, kalau keki ya paling nggak bisa. Mau keki 3 ya atau keki 2 gitu. Nah, jadi artinya nanti gimana kita bisa mengejar nilai kita? Karena dia polanya adalah PP EPP, di mana P pertamanya nanti kita akan masuk itu. P pertamanya adalah penetapan. Di penetapan ini aja kita cari nilai paling tinggi 4. Jadi semua kegiatan kita, apa yang kita lakukan, ada penetapannya, ada SK, ya, SK dari ketua, gitu, ya, atau SK dari wakil ketua 1. Nah, kalau semuanya ada SK-nya, kegiatan-kegiatan kita itu sesuai dengan yang standar tadi, itu nilai kita udah 4 itu di penetapan. Lalu kita mencari nilai di pelaksanaan. Yang sudah kita tetapkan kita laksanakan nggak? Gitu kan? Penetapan pelaksanaan nanti ada, kemudian dievaluasi. Oke, standar nasional pendidikan tinggi ini pasal saya lewati aja. Ya. Cuma satu semester dan itu pun cuma nggak terindeks gitu kan. Nah itu nilainya juga nggak akan tinggi karena saya yakin tidak semua dosen akan meneliti, paling meneliti cuma 1-2 orang. Nah yang gagalnya lagi 1-2 orang itu dia mementingkan dirinya, nama temannya nggak dimasukkannya. Seharusnya kita yang 6 itu ya giliran, walaupun yang ngerjakan 2 atau 3 orang tapi giliran tetap kolaborasi gitu. Oh, nama saya pertama karena saya meneliti. Berikutnya saya juga yang meneliti, ya nama saya nomor 2 lagi gitu. Berikutnya nama saya nomor 3. Ya. Jangan teman satu prodi ditinggal. Kalau teman satu prodi ditinggal, nah ini di akreditasi juga akan dicek gitu. Dosennya ikut berpartisipasi atau enggak gitu. Begitu juga di pengabdian masyarakat. Nah, kita kan tahu sama tahu ya. Nggak mungkin semua dosen itu ikut pengabdian masyarakat, tetapi di dalam laporan diikutkan juga lah nama teman kita. Jangan ada gap di antara kita. Semangatnya adalah semangat kolaborasi. Ya. Oh dia kan ini bidangnya beda, makanya bidang yang berbeda tadi di bagian roadmap penelitian kita sudah harus jelas. Karena roadmap penelitian itu akan mengacu kepada mata kuliah kita. Ya. Manajemen ini spesifiknya arahnya kemana? Nah, sekarang kan ada program studi baru kan, manajemen retail. Ya, di Riau sudah ada tuh. Ya. Nah. Kemudian manajemen apa satu lagi yang STMM Riau kan mau jadi universitas juga. Saya lupa nama program studinya itu, dia manajemen juga, tapi bukan manajemen retail. Baru lagi manajemennya. Itu manajemen ini udah banyak pecahannya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang lebih paham. Oke.